betul. Menarik sekali nih. Nah, Baru di Juli kemarin, sekarang Juni, 2 kali lipat. 12 Juni menikah, teman-teman bisa tracking di IG-nya dia, karena saya dengan Pak Irfan juga datang langsung ke KUA, bukan tujuan untuk Ya. menikah lagi, tapi untuk menyaksikan pernikahan. Oke, menarik juga itu ya. Juga baik. Nah, dari situ kami memang live karena kami juga promosikan ke teman-teman generasi Z karena pengantin ini kan kelahiran tahun 96. Ya. Artinya ya masih Ya generasi milenial banget lah ya. Nah, itu ternyata kemudian pilihannya alhamdulillah tepat. Tepat ya. Jadi ciri-ciri apa namanya krisis itu kan saham emas atau perusahaan emas itu naik. Ya. Nah, itu dan hari ini kita bisa melihat saham Antam itu kan di sekitar 1.200. Iya. Coba kalau kemarin nun sewu, ini bukan menyalahkan, tetap sah pernikahannya ketika maharnya itu misalnya Nah, cuman ketika ada kebutuhan mendesak. Iya. Nah, bisa kita ya. nggak bisa. Dijual 2 hari cair. 2 hari cair. Oke. Ibaratnya kemarin pokoknya Mas. Kalau boleh tahu biar pada ngiler ini, kemarin beli berapa lot itu? 5.600 lembar Mas. Itu setara sekitar 45 juta. 45 juta ya. Iya. Dan udah 2 kali lipat. Udah 2 kali lipat. Jadi ketika kemarin Om saya ada kebutuhan, ya monggo, wong itu hak Anda. Iya. Kalau memang mau dijual, nikmati sebagian, it's okay. Nah, jangan semuanya ya. Ya. Siapa tahu nanti ini lagi ada hasil lagi gitu. Betul. Ya. Jadi atau malah ditambah gitu ya. Malah ditambah. Cenderung makanya kan kalau di bursa itu ada kampanye yuk nabung saham. Oke. Sebenarnya itu untuk menyemangati kita-kita, teman-teman muda, anak-anak milenial ataupun generasi Z yang mungkin masih takut atau belum tahu atau alokasi dananya kecil, Mas. Misalnya 100.000, ya sekarang kita nabung aja deh. Coba nek penjenengan belanja atau ke mall, 1.000 bingung Mas arti itu apa itu Cuma kan. dapat satu item aja mungkin kurang. Tapi ketika dibelikan contoh yang ada di Jawa Tengah itu Sido Muncul katakanlah. Ya. Itu kan harganya sekarang 800. Ya. Penjenengan kalau beli Sido Muncul kan cuma butuh duit 80.000 Mas. Kalau satu lot. Coba nabung setiap bulan satu lot. Terus aja ya? Iya. Idep-idep. Kalau orang Jawa bilang ya hitung-hitung itu ya dianggap hilang lah gitu. Misalnya ya, uang jajan lah ya. Iya. Nggak usah digubris dulu. Nah, nanti kalau udah punya 100 lot baru, ini nih gitu ya baru. Nah, itulah yang kemudian membedakan kalau di transaksi syariah itu kan nggak boleh ngutang Mas. Oke. Artinya kalau penjenengan store 100.000 ya belanjanya hanya 100.000, nggak bisa lebih. Nah ini kan sebenarnya juga kalau kita bicara pada saat krisis itu sangat menolong. Karena kalau kita mau cerita wong nek diutang pada saat krisis itu babak belur gitu. Artinya dia turun secara value investmentnya. Tapi kalau dia masih punya hutang itu kena double. Betul. Berlipat ya, meskipun dapat relaksasi ternyata bunganya itu dibebankan kemudian. Saya juga gini, ini gimana ya pemerintah loh. Ini relaksasi tapi bunganya tetap dibayarkan di belakang. Tapi ya kita maklum ya karena ya gimana lagi ya ini sistem soalnya ya yang tidak bisa serta-merta kemudian di drop begitu saja ya. Oke. Ini ada pertanyaan Mas, nampaknya obrolan kita menarik banyak orang ini. Oke. Ini ada Mas Andika Putra Susena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina inda lahil Islam. Wah ini Mas Andika. Bagaimana dengan investor zakat? Apakah sudah masuk dalam syariah? Apakah investor zakat masuk syariah? Terima kasih. Nah ini monggo Mas. Jadi untuk zakat ini sebenarnya di Bursa Efek Indonesia sudah berkembang. Namanya filantropi saham Mas. Bahkan kalau mau zakat itu bisa dalam 2 bentuk. Oke. Karena zakat untuk saham itu bisa disetarakan kas atau secara cash gitu. Penjenengan bisa zakat dalam bentuk uang atau dalam bentuk saham. Dalam bentuk saham bisa? Bisa Mas. Contohnya? Misalnya penjenengan punya kan satu lot itu kan 100 lembar. Suatu saat penjenengan dapat saham bonus. Ternyata ada perintilan di belakangnya. Ya saya zakatin yang ini misalnya. Nilainya ternyata kan harus ada 2 ya kalau zakat kan berarti dia mencapai nisab 2,5% dan haulnya berarti harus dimiliki selama 1 tahun ya minimal. Diasumsikan ini kas setara kas kan. Nah itu penjenengan bisa mengambil uangnya kemudian dizakatkan langsung atau sahamnya dizakatkan dalam bentuk saham. Caranya nanti kita misalnya kami ke Basnas sebagai nadirnya, kita serahkan ke sana. Oke. Jadi nanti mereka menerima. Tapi di sistem ada itu? Ada. Oh berarti sudah ada di sistem ya? Sudah. Pilihannya gitu lah itemnya. Jadi kalau misalnya dengan kami nanti bisa milih
bisa sedekah saham, zakat saham, bahkan wakaf saham. Oke, menarik sekali ini ya. Artinya kemudian memang ini bisnis saatnya berkembang pesat ya Mas ya, karena fitur-fitur yang tadinya dilakukan secara manual sekarang bisa secara digital, maksudnya online ya, memudahkan ya. Oke, menarik ini. Begitu ya tadi Mas Andika ya. Nanti misalnya Mas Andika kurang jelas lagi bisa ketemu Mas Heri, atau mungkin bisa dipelajari lagi biar semakin yakin Mas ya. Karena ini fitur-fiturnya sudah ada. Terus ada Mbak Maria. Maaf mungkin saya awam, tadi saya dengar buka akun 100.000, terus apa yang mesti saya lakukan? Oh, tidak ada yang harus dilakukan Mbak. Ini dia. Ya mungkin bener Mas. Ya betul. 100.000 beli, udah selesai ya, tinggal. Jadi, siapa sih yang bisa menjadi investor di Bursa Efek Indonesia? Itu adalah mereka yang sudah punya KTP. Ya. Syaratnya iktp. Ya kan? Terus nanti mengisi opening account namanya, begitu. Itu bisa diakses di website kami. Kemudian secara online, bla bla bla, ikutin aja. Nanti akan dibukakan namanya RDN Mas, rekening dana nasabah. Jadi setiap nasabah itu dibukakan akun lagi, akun bank untuk lalu lintas transaksi, istilahnya dana mengendap lah. Itu rekening tampungan. Jadi misalnya Mas Yuda itu mau transaksi saham, transfernya nanti di atas nama Mas Yuda sendiri. Tapi kami bukakan di Jakarta. Nah itu kami punya pilihan beberapa bank, misalnya Bank Syariah, Mandiri, kemudian BCA Syariah. Kalau yang konven ada BCA, Mandiri, Penin, Niaga, itu bisa diakses. Artinya itu menyesuaikan di mana masyarakat yang paling mudah lah yang paling mudah, paling nyaman ya. Paling nyaman, Nah dari situ punya RDN Syariah. Terus syarat-syarat itu tadi yang sudah komplit akan kami bukakan namanya subrekening di Kastedian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau orang beli saham, itu sahamnya mboten digowo-gowo gitu, tapi sudah dalam bentuk catatan elektronik. Betul, digital ya. Betul, digital. Kalau dulu bisa, kalau kita lembaran dibawa ya. Lembaran bawa pulang, di print. Kayak kemarin, nyambung, Mas Irfan pernah bilang ada yang ibu-ibu punya berapa, 5 apa 4 lot Unilever. Bu Mutia Hatta itu. Ya 12 tahun dijual masih dalam bentuk lembaran. Masih warkat. Nah itu luar biasa. Di Jogja ini sebenarnya banyak saya temui yang dulu punya Sari Husada, punya Telkom, karena orang-orang lama gitu. Masih banyak yang punya lembaran warkat itu tadi ya. Nah sejak sekitar tahun 2002 itu sudah di-pluskan. Nah bahasanya kita di-pluskan itu. Nah itu kita bukakan subrekening. Jadi nanti teman-teman itu disimpan di situ, saham itu disimpan di subrekening efek di Kastedian Sentral Efek Indonesia. Nah di Indonesia kemajuan untuk syariah dan non syariah itu penyimpanannya sudah dibedakan Mas. Jadi ben tidak bercampur. Betul. Nah itu sudah sampai ke jangan takut ya. Nanti soalnya ini pasti teman-teman juga akan ngejar. Ya kalau kita uangnya masih dicampur, nanti ribawi lagi gitu ya. Itu. Jadi, dan itu udah dipisahkan. Penyimpanan sahamnya pun dipisahkan, subrekeningnya, RDN-nya juga dipisahkan. Kalau fully syariah pakai yang semua bank syariah untuk memudahkan dan nyaman lah. Kan di situ bukan hanya untung tapi berkahnya itu. Betul. Nah terus teman-teman bisa akses dari gadget. Dari gawe kita ya. Pokoknya Arab tuku seneng gono. 24 jam? Yo jora Mas. Oh enggak ya? Kirain 24 jam. Jam bursa ini selama pandemi agak dipersingkat Mas. Nah, biasanya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu jual belinya di situ. Nanti ada waktu istirahat. Nah, sekarang jam 9 sampai setengah 12, jam setengah 2 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 3. Nek sebelum